Udah jam 2 pagi, tapi mata masih melek. Udah scroll HP, udah pindah posisi baring, minum air, tapi masih belum ngantuk juga. Kenapa ya? Hati-hati, itu adalah tanda gejala insomnia. Apa sih itu insomnia? Insomnia adalah gejala di mana ketidakpuasan terhadap kuantitas dan kualitas dari tidur. Gejalanya itu dapat meliputi sulit untuk memulai tidur, sulit untuk mempertahankan tidur, atau bangun terlalu cepat sehingga tidak dapat tidur kembali. Penyebab insomnia bisa sangat beragam, bisa karena minum kopi kebanyakan, main HP sebelum tidur, overthinking, cemas atau gelisah, ataupun karena jadwal tidur yang berantakan. Apa saja sih kriteria diagnosis insomnia? Jadi ada 6 kriteria untuk diagnosis insomnia. Yang pertama, keluhan utama, ketidakmampuan terhadap kuantitas dan kualitas tidur, yaitu sulit memulai tidur, sulit untuk mempertahankan tidur, jadi saat terbangun, pasien akan sulit untuk tidur lagi. Kedua, mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi masalah tidur akan mengganggu pekerjaan, sekolah, dan hubungan sosial, akan membuat cepat lelah dan cepat mengantuk pada siang hari. Ketiga, terjadi minimal selama 3 kali dalam seminggu. Yang keempat, terjadi dalam minimal 3 bulan. Yang kelima, terjadi walaupun kondisi tidur sudah cukup adekuat. Dan yang terakhir, tidak dapat dijelaskan dengan gangguan tidur lain. Berapa umum sih kondisi ini? Data menunjukkan bahwa 30% populasi dewasa mengalami gejala insomnia, sementara 10% memenuhi kriteria penuh insomnia. Nah, perempuan 2 kali lebih sering terkena dibanding laki-laki, dan prevalensinya meningkat seiring bertambahnya usia. Data juga menunjukkan bahwa insomnia yang sudah lama dan tidak ditangani dengan baik dapat meningkatkan faktor risiko seperti gangguan cemas, depresi, gangguan pada kardiovaskular, dan gangguan metabolik. Bagaimana sih insomnia itu berkembang? Jadi insomnia ini berkembang mengenal dengan faktor 3P dari Stillman. Untuk faktor P yang pertama yaitu faktor predisposisi. Ini adalah kerentanan bawaan seseorang terkait kecemasan yang meningkat atau reaktivitas biologi yang berlebih. Untuk faktor P yang kedua yaitu presipitasi, di mana faktor P ini itu adalah pemicu akut seperti stres, penyakit, ataupun pola jadwal yang berubah. Faktor P yang ketiga yaitu perpetuasi, di mana faktor ini mengubah insomnia akut menjadi insomnia kronik seperti waktu tidur siang yang semakin panjang, terlalu lama di tempat tidur, dan kekhawatiran tersendiri terhadap tidur itu sendiri. Bagaimana sih cara mengobatinya? Menurut pedoman terkini, CBT atau yang dikenal dengan Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia merupakan lini pertama. Ini lebih superior dibandingkan dengan farmakoterapi untuk insomnia kronik. Apa sih itu CBT? CBT atau yang dikenal dengan Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia bukan merupakan obat, melainkan terapi perilaku dan terapi bicara. CBT ini terbukti lebih ampuh dibandingkan dengan mengkonsumsi obat tidur, di mana CBT ini juga akan lebih aman untuk jangka panjang. Hasilnya juga akan bertahan lebih lama setelah terapi selesai. Jika mengalami insomnia, mari kita ingat 5 teknik Cognitive Behavior Therapy. Yang pertama, kita atur waktu tidur. Usahakan setiap hari kita mempunyai tidur dan juga waktu bangun tidur yang sama setiap hari. Yang kedua, kita ingat bahwa kasur hanya untuk tidur, bukan untuk makan, atau bukan tempat untuk menonton, atau bukan tempat untuk kita bekerja maupun kita melakukan tugas yang lainnya. Dan yang ketiga, kebiasaan tidur yang sehat. Sebelum tidur, mari kita buat suasana kamar kita menjadi gelap dan juga hening. Kemudian sebelum tidur, mari kita jangan konsumsi kafein. Dan yang keempat, kita mengubah cara berpikir kita tentang tidur. Kita berpikir atau kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa tidur yang sehat itu yaitu 8 jam. Dan yang kelima, kita lakukan relaksasi sebelum tidur dengan menggunakan teknik pernapasan yang dalam maupun kita melakukan meditasi sebelum tidur.
Jadi, obat yang paling sering digunakan ada apa aja sih? Yang pertama itu ada zolpidem, dan zolpidem ini adalah obat yang paling umum digunakan untuk membuat kita cepat mengantuk. Yang kedua ada sufurexan. Nah, sufurexan ini adalah obat generasi terbaru itu untuk menghambat sinyal melek di otak. Yang ketiga ada trazodone. Trazodone ini itu digunakan antidepresan dosis kecil, itu efeknya juga cepat mengantuk. Jadi untuk obat-obat ini harus dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu ya, terus baru diresepkan. Dan yang terakhir itu mengikuti petunjuk dari dokter. Hati-hati, obat tidur dapat berbahaya jika diminum secara terus-menerus. Obat seperti diazepam dan alprazolam jika dikonsumsi secara terus-menerus dapat menimbulkan efek ketergantungan dan bisa menimbulkan efek seperti tidur menjadi kurang nyaman atau cenderung memburuk. Poin penting yang pertama, diagnosis insomnia membutuhkan lebih dari atau sama dengan 3 malam per minggu. Kemudian lebih dari atau sama dengan 3 bulan dengan distres atau disfungsi yang nyata. Yang kedua, DSM menghapus pembagian primary dan secondary, di mana kini insomnia merupakan diagnosis tersendiri, bisa komorbid. Yang ketiga, model 3P atau Spielman, yaitu predisposisi, presipitasi, dan perpetuasi, memandu pemahaman kronifikasi insomnia. Yang keempat, CBT1 lini pertama, yaitu lebih efektif dan tahan lama dibanding farmakologi. Yang kelima, selalu screening komorbiditas seperti depresi, ansietas, OSA, dan RLS.